Selamat berjumpa lagi dengan kami, keluarga Ucil. Pada video kali ini, kami akan bercerita tentang pengalaman trekking di Gunung Papandayan, Garut. Trip ini berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2025, tepatnya pada saat libur Idul Fitri. Kami mengikuti program open trip dari sebuah agen wisata bernama Trip Top High. Menjelang pukul 4 pagi, kami sudah berada di Indomaret Fresh Faster. Disinilah tempat boarding point keberangkatan kami. Oh ya, kami berangkat dari kota Bandung karena sekalian sedang berlibur di sini. Kebetulan ini adalah hari keempat setelah Lebaran. Sebetulnya sudah mendekati puncak arus balik. Tapi ya, semoga perjalanan kali ini lancar. Setelah tadi berangkat dari Pasteur, kami singgah dulu di kantor agen wisata untuk melakukan persiapan sekalian sholat subuh. Di sini kami juga bertemu dengan rombongan open trip lain yang berasal dari Jakarta, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Pada trip ini, meski satu program, namun kendaraan peserta dari Bandung dengan luar Bandung berbeda. Rombongan kami naik HiAce, sementara satu rombongan lagi naik bus Elf. Mungkin karena jumlahnya lebih banyak ya. Sebagai informasi, biaya yang kami keluarkan untuk open trip ini adalah sebesar Rp375.000 per orang. Artinya, karena kami berdua, maka kami mengeluarkan budget sebesar Rp750.000. Seperti inilah suasana di kantor Trip Top High menjelang keberangkatan. Cukup seru dan juga menyenangkan. Setelah melakukan foto bersama dan berdoa, sekitar pukul 5 lebih kami memulai perjalanan menuju Garut. Oh ya, alasan kenapa kami tertarik trekking ke Gunung Papandayan adalah karena katanya jalur di sana cocok untuk pemula. Selain itu, pemandangannya juga katanya cukup bagus. Benar atau tidak, baru akan kami buktikan pada hari ini. Pergi ke gunung jadi alternatif aktivitas saya dan istri akhir-akhir ini. Meskipun begitu, kami bukanlah pendaki gunung. Kami cuma orang yang ingin menikmati suasana alam dan keluar dari hiruk-pikuk keramaian kota. Kami cukup sadar diri untuk memilih gunung mana yang aman untuk kami datangi. Di antaranya adalah gunung wisata seperti Papandayan ini. Di sepanjang perjalanan menuju Garut, sebagian besar peserta trip tertidur. Mungkin karena mereka masih mengantuk akibat harus berangkat pagi. Arus lalu lintas bisa dibilang ramai lancar. Kemacetan hanya terjadi di titik-titik tertentu, dan itu pun tidak berlangsung terlalu lama. Mendekati pukul 8 pagi, akhirnya kami tiba di Papandayan. Dikarenakan rombongan yang menggunakan bus belum tiba, maka kami menunggu di sebuah kantin di area parkir kendaraan. Setelah rombongan kedua tiba, kami kemudian melakukan briefing dan berdoa dipimpin oleh tour leader. Lalu setelah itu memulai perjalanan. Cuaca Papandayan hari ini tergolong cerah, namun entahlah siang nanti. Berdasarkan perakiran cuaca dari BMKG, hujan akan turun mulai pukul 11 siang. Namun tidak apa, sebab saya dan istri sudah mempersiapkan jas hujan plastik di dalam tas. Spot pertama yang kami kunjungi adalah area Kawah Baru. Kawah ini merupakan hasil dari letusan Gunung Papandayan yang terjadi pada tahun 2002. Karena sebelumnya tidak ada kawah ini, maka setelah kawah ini muncul, ia dinamakan Kawah Baru. Oh ya, perihal trek di Papandayan, sejauh ini jalan yang kami lalui memang tergolong landai. Namun mengingat jalurnya dipenuhi batu, kami sarankan jika akan ke sini tetap menggunakan sepatu atau sendal outdoor. Meskipun sering dianggap sebagai gunung ramah pemula, namun bagi kalian yang tidak terbiasa jalan jauh atau tidak terbiasa trekking di gunung, maka datang ke sini tetap jadi hal yang sangat menantang. Baiknya tetap persiapkan fisik agar siap berjalan jauh, juga pakai alas kaki dan pakaian yang memang cocok untuk digunakan di alam. Dari Kawah Baru, kami melanjutkan perjalanan ke pos 7.
Di sini kami tiba sekitar pukul 11. Kami kemudian diberi kesempatan untuk beristirahat sambil jajan-jajan sebelum nanti berlanjut menuju hutan mati. Di area ini ada beberapa warung dan juga toilet. Oleh karena itu, suasananya cukup ramai. Pukul setengah 12, trekking dilanjutkan menuju hutan mati. Jalurnya kali ini menanjak dan dipenuhi dengan pohon cantigi. Infonya, jarak dari pos 7 ke hutan mati hanya sekitar 400 meter. Namun karena treknya naik, maka jalur ini terasa lebih melelahkan dari jalur sebelumnya. Oh ya, jika kalian akan trekking di Papandayan, kami sarankan untuk membawa trekking pole. Alat itu akan cukup membantu bagi kalian untuk menjaga keseimbangan saat trekking. Selain itu, di medan-medan naik maupun turun, ia juga bisa menjadi tumpuan yang sangat membantu. Perlahan-lahan, saya dan istri mengikuti jalur yang menanjak. Di titik-titik tertentu, saya tanya kondisi istri, apakah masih aman atau tidak untuk melanjutkan perjalanan. Maklum, istri punya riwayat aritmia atau detak jantung yang tidak biasa. Karena itu, di setiap trekking, kami harus memastikan kondisinya aman untuk melanjutkan perjalanan. Pukul 12-an, kami tiba di hutan mati. Artinya sekitar setengah jam waktu yang kami tempuh dari pos 7 tadi. Di sini kami berfoto sambil menikmati suasana. Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan kembali menuju area camping Pondok Salada. Hujan turun lumayan deras saat kami melanjutkan trekking. Sekitar jam 1 siang, akhirnya kami tiba di Pondok Salada, area camping yang berada di ketinggian 2290 mdpl. Di sini kami makan siang dan istirahat cukup lama. Dari spot ini, kami rencananya akan melakukan perjalanan untuk kembali turun. Sekitar jam 14:15 kami memulai perjalanan pulang. Jalurnya berbeda dari jalur ketika kami berangkat tadi. Kali ini treknya lebih sulit, apalagi ditambah hujan deras yang membuat tanah jadi licin. Cerita perjalanan pulang ini jadi gambaran penutup video kali ini. Hujan yang semakin deras dan disertai angin yang kencang membuat pengambilan video tidak lagi dapat dilakukan. Singkat cerita, kami akhirnya sampai di area parkir sekitar jam 5 sore. Kemudian melanjutkan perjalanan ke Bandung sekitar pukul 6 sore. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada trip selanjutnya.